Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yurika Arneska, NPM 2111080190. Di sini saya akan membacakan cara mudah, cepat, dan menyenangkan dalam membaca Al-Quran secara tartil. Abata sajahaho dal zero zaisa syaso do tazo ain hufa kof kaf la menawaha ayat. Mengapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf tersebut, dan supaya kita mudah untuk melantunkan atau melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengar. Selanjutnya, bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Secara fasih, dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu syaratnya ada dua, yaitu pertama, mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contohnya, ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai makrot, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat kedua dalam melafalkan yaitu mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Contohnya yaitu huruf ta. Ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuh ujung lidah dengan gusi, maka dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hamas di antaranya. Jadi setiap sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang sering kali tidak diperhatikan. Misalkan tadi huruf ta dikatakan fasih huruf ta-nya ketika kita melafalkan dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan contoh melafalkan huruf dari mulai A sampai Ya dalam latihan berikut ini. Yang pertama, melafalkan huruf A. Melafalkan huruf A tidak beda seperti kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. A, I, U, Ba. Jangan lupa diayunkan suara. Contohnya U, An, Ani, A, Na. Itu contoh huruf A yang mesti diperhatikan ketika dalam posisi mati. Contoh yang kedua adalah huruf Ba. Melafalkan huruf Ba, caranya dengan merapatkan kedua bibir kita tidak jauh dari sebagaimana mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut. Ba, bi, bu, bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Perhatikan latihan berikutnya. Ketika nun mati, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf Ba, tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Contohnya bu, ban, bani, bab, na. Berikutnya huruf ta. Cara melafalkan huruf ta yaitu menyentuh ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas. Contohnya tati, tubat. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta. Ayunkan suaranya. Kemudian jika ada mim, nun, tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Contohnya tu, tan, tani, tat, na. Berikutnya perhatikan bagaimana melafalkan huruf sa, yaitu dengan cara menyentuhkannya ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas. Kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut, yaitu sa, si, su. Sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun menatahan. Sa, si, su, bas. Diayunkan suaranya. Berikut ada mim, nun, tanwin bertemu dengan sa, maka tahan suara dan menutup huruf sa. Artinya posisi makhraj sudah berada pada huruf berikutnya. Contohnya su, san, sani, sas, na. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkannya tengah lidah ke daerah langit-langit. Perhatikan ja, ji, ju, baj. Sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun menatahan. Kalau ada mim, nun, tanwin berwarna, tahan suaranya.
yaitu jaji, jubaj, jujan, jani, jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan ketika dilafalkan, persis ketika kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan H, hi, hu, bah. Selanjutnya kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Hu, han, hani, hah, na. Selanjutnya huruf Kho. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Ciri khasnya seperti suara orang-orang sedang mendengkur. Ha, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Hu, han, hani, hah, na. Dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul. Selanjutnya huruf Da. Huruf Da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas. Sebagaimana kita melafalkan huruf Ta. Dalam keadaan mati, huruf Da terdengar suaranya memantul. Perhatikan Da, di, du, bad. Kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Du, dan, dani, dad, na. Selanjutnya huruf Za. Cara melafalkan huruf Za dengan menyentuhkannya ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Za, zi, zu, baz. Kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan, yaitu zu, zan, zani, zazna. Selanjutnya huruf Ro. Huruf Ro dikeluarkan dengan cara menyentuhkannya lidah terdepan atau adnal lisan dengan langit-langit bagian depan. Ro, ri, ru, bar. Sebelum huruf Ro yang mati berharakat fathah doma, maka suaranya terdengar menebal. Bar. Kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis. Bir. Contohnya ru, ron, roni, rorna. Berikutnya huruf Za dikeluarkan dengan ujung lisan hampir di atas gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan udara. Perhatikan contoh berikut ini. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna. Berikutnya huruf Sin atau huruf Sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah, diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Contohnya sa, si, su, bas, su, san, sani, sasna. Berikutnya huruf Sya. Huruf Sya keluar dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit. Contohnya sya, shi, shu, bash, shu, san, shani, sasna. Selanjutnya huruf Sod, yaitu keluar sama seperti melafalkan huruf Sin. Contohnya so, si, su, bas. Terdengar suaranya menebal, berbeda dengan Sin, bas. Contohnya su, son, soni, sosna. Jangan lupa untuk menahan suara ketika mim, nun, ya berwarna bertemu dengan sod. Berikutnya huruf Do. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lisan dengan gigi geraham atas. Contohnya do, di, du, bad, du, dot, doni, dot, na. Berikutnya huruf To. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Perhatikan contoh berikut ini. To, ti, tu, bat, tu, ton, toni, tot, na. Selanjutnya huruf Zo. Contohnya zo, zi, zu, baz, zu, zon, zoni, zozna. Suara ditahan ketika ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan huruf Zo. Berikutnya adalah huruf A. Huruf A keluar dari tengah tenggorokan sama dengan cara kita melafalkan huruf H. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na. Selanjutnya huruf Go. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut.
diucapkan dengan lembut suaranya tanpa mengalir udaranya. Perhatikan contoh berikut. Kogi hubal kugon goni gokna. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dengan menyentuhkan ujung dua seri gigi bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Contohnya fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna. Berikutnya huruf qaf. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Contohnya koki, kubak, ku, kon, koni, kokna. Selanjutnya huruf kaf. Huruf ini dikeluarkan dengan cara menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Contohnya kaki, kubak. Berikutnya adalah huruf la. Keluar dengan menyentuhkannya lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Contohnya la, li, lu, bal, lulan, lani, lalna. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim keluar dengan cara dirapatkannya bibir kita, yaitu seperti ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mamna. Berikutnya huruf nun atau huruf na. Dilafalkan huruf nun dengan menyentuhkannya lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Contohnya nani, nuban, nunan, nani, nana. Selanjutnya huruf waw atau wa. Contohnya wawi, wubau, wuwau, wani, wauna. Selanjutnya huruf ha. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. Contohnya ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na. Yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan, disentuhkan dengan langit-langit. Contohnya ya, yi, yu, bai, yu, yai, yani, yaina. Terakhir catatan, ketika kita melafalkan nun, mim, tanwin bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara keluar dari rongga hidung. Contoh huruf waw, wuhu, waw, wani, wauna. Contoh huruf ya yaitu yu, yai, yani, yaina. Contoh dalam kalimat yaitu famai ya'mal khairoyaro. Demikianlah cara melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.